Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggalmu Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami kau jadikan murid Putramu Yesus. Dan kami berusaha dan mohon rahmat dan menjadi seperti Yesus. Kudus adanya, baik adanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, satu hal penting dan mendasar dalam hidup kita adalah murid Yesus. Sekali lagi, kita adalah murid Yesus. Maka proses hidup kita adalah proses pemuridan. Apapun kita berjuang, selalu belajar. Belajarlah daripadaku, kata Yesus. Sebab aku lemah lembut dan rendah. Belajarlah daripadaku. Sebab aku lembut dan murah hati. Inilah proses yang harus kita jalani setiap hari, setiap waktu. Belajar dari Yesus. Dan hari ini Yesus meminta satu pelajaran yang sangat-sangat sulit. Kalau kamu mau menjadi seperti aku, maka kamu harus dalam tanda petik membenci orang yang kau sayangi, orang yang dekat dengan bapak, ibu, mungkin juga pacar, mungkin juga siapa. Membenci bukan berarti apa? Meniadakan. Tidak suka, bukan itu. Membenci berarti di dalam kata-kata Yesus adalah untuk tidak terpaku, tidak tergantung kepada orang-orang di sekitar, tidak tergantung kepada orang-orang yang kita cintai, tapi hanya tergantung kepada Tuhan. Pasti ini sulit dimengerti dan sulit dipahami dan bahkan lebih sulit untuk dipraktekkan. Karena apa? Karena hampir tidak mungkin kita tidak mencintai orang tua kita. Hampir tidak mungkin kita tidak mencintai orang yang dekat dengan kita. Tapi di sini adalah fokusnya adalah tidak tergantung, tidak adiktif, tidak terpaku kepada orang tersebut. Anda mungkin suami istri, tapi apakah kebahagiaan tergantung pada suami, tergantung pada istri, tergantung pada anak? Itu yang sering kali kita salah. Seolah-olah kebahagiaanku adalah tergantung dari orang sekitar. Kunci kebahagiaanku kuletakkan pada orang lain. Dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kunci kebahagiaan kita terletak pada saku kita sendiri, pada hati kita sendiri. Ya, sekali lagi kunci kebahagiaan kita tergantung dari diriku sendiri. Tergantung dari respons jawaban aku terhadap segala peristiwa. Entah itu respon itu positif atau negatif. Kalau respon itu negatif, itulah menjadi masalah. Kalau respon itu positif, jawaban saya terhadap peristiwa kehidupan di sekitar saya itu positif, maka saya harus belajar terus. Belajar terus untuk mendapatkan mindset pikiran yang positif. Jadi kita dengan belajar ini lalu terjadi proses ikhlas. Ya. Kita mengikhlaskan. Kita menerima situasi. Jadi kita berikhlas dan kita menerima dan akhirnya kita belajar banyak. Ya. Positif dan positif. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga kita sebagai murid Yesus, sekali lagi sebagai murid Yesus, selalu memberikan jawaban positif, selalu memberikan jawaban yang baik, selalu memberikan kontribusi yang baik, supaya kita belajar. Learning, proses belajarlah daripada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah. Dan itulah sikap seorang murid Yesus. Dan kedua, kita belajar berdialog dengan Yesus. Kita belajar membaca kitab suci, berdialog, berkomunikasi, ya, bercerita kepada Yesus, mengungkapkan apa yang Yesus kehendaki, karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Semoga kita memiliki respons jawaban yang positif
sebagai murid Yesus terhadap segala peristiwa apapun. Dan yang ketiga, kita belajar menerimanya. Apapun yang kita alami, menerima acceptance, emotional acceptance, terapi terus untuk belajar menerima meskipun sulit. Dan kita mengatakan aku dan engkau adalah satu. Kita Yesus bersatu terus menerus. Aku mencintaimu, engkau mencintai aku. Aku menerimamu Yesus. Aku mengasihimu Yesus. Berkatilah aku. Semoga kata-kata ini terus kita ulang berkali-kali. Aku mencintai Yesus. Aku menerimamu Yesus. Engkau menerima aku Yesus. Dan segala peristiwa dalam hidupku ada dalam tanganmu. Semoga kata-kata ini terus meresap dalam diri kita. Sehingga kita bisa bahagia, disembuhkan dengan respons yang paling tepat itu adalah menerima apapun juga. Tuhan memberkati Anda semua dan memberikan rahmat kekuatan untuk selalu mencintai dan mengasihi Bapa, Putra,